Merasa hidup kamu gitu-gitu aja? Nah, dengerin deh. Sebentar lagi kita bakal bongkar tuntas gimana caranya berhenti buang-buang waktu dan mulai bangun hidup yang bener-bener kamu banggain. Yuk, langsung kita mulai aja. Pernah nggak sih kamu lagi iseng-iseng scroll media sosial, malah jadi ngerasa ketinggalan banget? Kamu lihat teman-teman seumuran kayaknya udah pada sukses, udah sampai di mana-mana, sementara kamu, ya di sini-sini aja, rasanya kayak kejebak di lumpur kan? Eits, tenang dulu. Perasaan kayak gitu tuh wajar banget kok. Frustrasi karena ngerasa nggak ada skill baru yang dipelajari, nggak ada kemajuan sama sekali, dan cuma bisa jadi penonton kesuksesan orang lain. Kamu pengen banget berubah, tapi bingung harus mulai dari mana sih? Oke, sekarang kita bedah akar masalahnya. Ini tuh bukan soal kamu kurang beruntung atau kurang motivasi, bukan. Jawabannya ada di sesuatu yang kamu lakuin setiap hari, seringnya tanpa sadar. Yep, kebiasaan kamu. Coba diresapi kalimat ini. Dalam banget, tapi 100% benar. Kondisi kamu sekarang, mau itu bagus atau jelek, itu adalah cerminan langsung dari apa yang kamu ulang-ulang kemarin. Simpelnya, hidupmu itu ya kumpulan dari kebiasaan-kebiasaanmu. Gini deh, biar gampang. Anggap aja kebiasaan baik itu kayak investasi. Awalnya kecil, nggak kerasa, tapi di masa depan hasilnya bakal berlipat-lipat ganda. Nah, sebaliknya, kebiasaan buruk itu kayak utang kartu kredit. Bunganya numpuk terus dan ujung-ujungnya bakal ngejerat kamu. Ngeri kan? Tapi, buat ngebangun kebiasaan itu butuh bensin. Kamu perlu tujuan yang jelas, yang personal buat kamu. Sebuah alasan kenapa, yang kuat, yang bikin semua usaha keras kamu itu terasa sepadan. Tanpa ini, motivasi itu cuma bakal lewat doang. Coba deh berhenti sebentar, ambil nafas, dan tanya ke diri sendiri. Apa sih yang benar-benar aku pengen? Bukan yang orang lain harapkan dari aku ya, tapi yang tulus dari hati kamu. Mungkin skill baru, atau bebas dari masalah keuangan, atau sesimpel merasa percaya diri? Kalau kamu masih bingung juga, coba pakai cara ini. Apa masalah paling gede dalam hidupmu sekarang? Nah, jawaban dari masalah itu, itulah tujuan pertamamu. Titik awal yang paling kuat. Ya dari situ, karena itu berangkat dari rasa sakitmu sendiri. Oke, tujuannya udah dapet? Sip. Sekarang waktunya kita install sistemnya. Ingat, ini bukan soal nyari-nyari motivasi tiap hari, tapi tentang menciptakan sebuah mesin disiplin yang jalan otomatis di dalam dirimu. Kuncinya itu adaptasi. Otak kita itu butuh waktu buat menginstal program atau perilaku baru. Jadi, aturan 40 hari ini tuh ibarat proses buat merekam ulang jalur di otak kamu. Ini bukan sulap yang kejadian dalam semalam ya. Aturannya simple, tapi nggak bisa ditawar. Pertama, pilih satu aja kebiasaan baru. Kedua, lakuin di jam yang sama. Ketiga, dengan durasi yang sama. Dan keempat, ulangin terus selama 40 hari. Tanpa putus. Kuncinya di sini adalah kaku. Jangan fleksibel dulu, pokoknya ikutin aja. Jujur ya, awalnya pasti berat banget. Rasanya kayak maksa diri. Tapi, setelah 40 hari, otak kamu bakal beradaptasi. Sistemnya udah terpasang. Usaha yang tadinya keras, sekarang jadi otomatis. Kebiasaan itu bukan lagi sesuatu yang kamu lakukan, tapi udah jadi bagian dari dirimu. Tapi, hati-hati. Disinilah banyak banget orang yang gagal. Mereka berhenti di minggu kedua atau ketiga karena ngerasa, kok nggak ada hasilnya ya? Nah, ini dia jebakan mental yang paling bahaya. Berharap hasil instan. Kamu harus banget paham konsep namanya habit compounding atau efek bola salju. Bayangin deh, kamu dorong bola salju kecil dari atas bukit. Awalnya kecil, jalannya pelan. Tapi makin lama dia bergulir, makin besar dan makin kenceng kan? Progres kamu juga kayak gitu. Jangan nyerah pas bola saljunya masih kecil. Coba lihat perbandingan ini deh. Si A cuma baca satu halaman buku tiap hari. Si B cuma scroll-scroll media sosial. Di hari pertama bedanya apa? Nggak ada, sama sekali. Tapi coba kita lihat setahun kemudian. Wih, jurangnya dalam banget. Pilihan-pilihan kecil yang konsisten inilah yang nulis takdir kamu. Tapi ada satu hal lagi yang super penting. Kamu gak bisa nanam bunga di kebun yang isinya rumput liar semua. Kebiasaan baikmu itu gak bakal bisa tumbuh subur kalau kebiasaan buruk masih ngabisin tempat, energi, dan fokus kamu. Terus gimana cara nyabut rumput liar itu? Kuncinya bukan motivasi, tapi kesadaran. Jadi pas dorongan buat scrolling atau nunda-nunda kerjaan itu muncul, sadari dulu. Oh, ini dia datang. Kasih jeda, terus dengan sadar dan tegas bilang ke diri sendiri, enggak. Setiap kata tidak yang kamu ucapkan itu lagi ngelindungin kebun barumu.
Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya ngubah semua pengetahuan ini jadi tindakan yang nyata? Perubahan hidupmu yang sesungguhnya itu bukan terjadi pas kamu nonton paparan ini. Tapi nanti, setelah ini semua selesai, perubahan itu bukan ada di niat besarmu, tapi di tindakan-tindakan kecil yang kamu lakukan secara konsisten setelah ini. Ingat-ingat kalimat ini ya. Kebiasaanmu hari ini adalah spoiler untuk masa depanmu. Pertanyaannya sekarang, spoiler kayak apa yang mau kamu tulis buat dirimu sendiri? Kekuatan itu ada di tanganmu, detik ini juga. Jadi, ayo kita akhiri dengan sebuah komitmen. Bukan besok, bukan nanti-nanti. Satu kebiasaan apa yang bakal kamu mulai hari ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Anggap itu sebagai janji pertamamu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu.